Shalom anak-anak teacher yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Teacher berharap aman dalam lindungan Tuhan. Baiklah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Namun sebelum itu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu sebab Engkau terus menolong kami. Hari ini kami mau belajar pendidikan agama Kristen. Berkati kami, berikan hikmat pengertian bagi kami, dan ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, hari ini kita akan review pembelajaran kita. Namun, teacher hanya kasih 2 contoh video yang akan ditonton oleh anak-anak di rumah, ya. Kemudian minggu depan kita akan tatap muka. Di sana teacher akan jelaskan lebih banyak lagi. Dan anak-anak boleh kumpulkan pertanyaan di rumah nanti ya. Tulis pertanyaan apa yang hendak kamu tanya lewat video tersebut. Oke, saat ini kita lihat cuplikannya. Cornelius adalah seorang perwira dalam pasukan Romawi. Ia tinggal di daerah bernama Kaisarea. Cornelius dan keluarganya menghormati Tuhan. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka tergolong bangsa kafir. Cornelius mendapat penglihatan. Seorang malaikat berkata, "Tuhan mendengar doa-doamu, dan Dia tahu kau suka menolong orang miskin. Utuslah orang ke Yope untuk membawa Petrus ke sini." Cornelius pun patuh. Esoknya di Yope, Petrus sedang berdoa di atap rumah. Dalam penglihatan, ia melihat sehelai kain lebar turun dari surga. Kain itu penuh binatang. Ada suara, "Sembelihlah ini, Petrus, lalu makanlah." Semua binatang itu tidak boleh dimakan oleh bangsa Yahudi. "Aku tidak boleh makan ini," jawab Petrus. "Tapi kalau aku berkata semua ini boleh dimakan," sahut suara itu, "berarti semua ini baik adanya." Saat itulah orang-orang utusan Cornelius tiba. Maka Petrus dan beberapa orang pergi ke Kaisarea. Rumah Cornelius dipenuhi teman-teman dan keluarganya yang ingin sekali mendengar Petrus berbicara. Dalam penglihatan, Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa Dia menerima semua orang dari semua bangsa. Tuhan mengirim Yesus bagi semua orang. Ia Tuhan atas semua. Ia menyembuhkan yang sakit dan membebaskan yang tertindas. Ia disalibkan, lalu bangkit dari kematian. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diampuni dosanya. Roh Kudus turun atas mereka, sama seperti pada hari Pentakosta.
Lalu Petrus membaptis mereka. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Baiklah anak-anak yang hebat, teacher berharap bahwa anak-anak sudah menonton 2 video yang teacher bagikan. Nah, saat ini ingat ya, sekali lagi teacher berharap anak-anak bisa mengumpulkan pertanyaan dan nanti akan ditanyakan pada saat minggu depan kita tatap muka dan teacher akan jelaskan lebih rinci lagi. Nah, saat ini kita akan tutup pembelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan terus menyertai kami, berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.